Sebanyak 102 orang para penyandang disabilitas netra melakukan perjalanan menuju Provinsi Lampung. Perjalanan itu dilakukan dengan menggunakan transportasi darat dan laut. Para disabilitas netra itu merupakan warga binaan sosial di Panti Sosial Bina Netra Cahaya Batin. Perjalanan itu dalam rangka kegiatan orientasi mobilitas di alam terbuka. Kepala PSBN Cahaya Batin, Eti Supriyati, menuturkan pada Sabtu 24 Oktober 2015 bahwa orientasi mobilitas ini sebagai ajang praktek para WBS di lapangan. Karena sebelum itu, pihaknya sudah memberikan teori mobilitas kepada mereka. Dalam orientasi mobilitas ini, para WBS diajak berpergian dengan menggunakan bus dan kapal laut. Pihaknya sengaja memilih transportasi tersebut agar mereka terbiasa dengan kondisi di dalam kendaraan bus dan kapal laut. Dengan menaiki bus dan kapal laut, pihaknya ingin agar mereka bisa berani dan percaya diri ketika melakukan perjalanan sendiri tanpa ditemani pendamping. Ia menambahkan, sesampai di Lampung, para WBS juga diajak untuk merasakan rekreasi di pantai. Mereka diajak untuk menaiki perahu kano dan waterboom yang ada di Pantai Mutu. Pihaknya sengaja melakukan ini karena ingin memperlakukan mereka layaknya manusia normal. Tidak hanya itu, pihaknya menjamin keselamatan para WBS selama melakukan perjalanan. Selamat datang kepada rekan-rekan PSBN, karyawan dan karyawati PSBN Jakarta dan Dinas Sosial yang berkenan hadir dan bersedia untuk berkunjung dan mampir di tempat kami. Kami ucapkan selamat datang di Bumi Lampung dengan moto Sai Bumi Ruah Juran. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dan khususnya kami rombongan dari Jakarta bisa sampai dengan selamat dan tidak ada kurang ataupun sakit dari anak-anak kami atau rombongan kami. Terima kasih Pak Apan beserta jajarannya yang sudah menerima begitu baik ke rombongan kami.
kami sebelumnya mohon maaf secara dadakan seperti tadi kapan bilang karena memang ini program rutin kami dari PSBN, yaitu pengembangan wawasan. Kami berkunjung orientasi mobilitas di luar panti. Jika akan menghubungi ke provinsi yang bersangkutan ada PSBN-nya, kami selalu mendatangi. Ada di sini ada saya Rizky dan ada Roni. Benar kata Bapak tadi, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau mungkin Ibu Evi kan bisa melihat ya, kalau kami hanya bisa dengar dari suara, dan mungkin seperti yang Bapak tadi bilang ada ketua OSISnya juga, boleh kami berkenalan dan mungkin akan sharing ya Ron ya, tentang apa saja kegiatan, mungkin ada yang bisa kami ambil manfaatnya dan kami bisa terapkan kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nadir. Untuk kegiatan di sini, kami biasa setiap pagi melaksanakan apel pagi dan seperti biasa ada kegiatan belajar. Kita sekolah 2 kali, tidak hanya pagi, siang pun kita sekolah di SLB di Menisali hingga sore hari, dan kegiatan malam hari kita pun belajar ngaji, membaca Iqra dan Al-Quran Braille.
Bisa Ibu jelasin ini kegiatannya apa aja, Bu? Ini adalah salah satu kegiatan yang ada, program kegiatan yang ada di PSBN Cahaya Batin, yang mana salah satu kegiatan ini adalah pembinaan sosial. Pembinaan sosial dalam bentuk orientasi mobilitas di luar panti. Ini kegiatan yang memang salah satu monitoring kami sejauh mana anak-anak pembelajaran orientasi mobilitas yang sudah diberikan sama instruktur yang ada di PSBN, kita melihat anak-anak mampu tidak kalau dia melakukan kegiatan yang sudah diberikan teori-teori dalam praktek yang dia harus lakukan sehari-hari nantinya bila mereka sudah keluar. Orientasi mobilitas di luar panti ini untuk tahun program 2015 kami lebih menginikan ke orientasi mobilitas air. Anak-anak dibawa bagaimana dia belajar cara transportasi laut. Nanti bisa dilihat bagaimana anak-anak keluar dari bis, dia menaiki anak tangga yang ada di kapal feri. Kami sebagai pendamping khususnya di sini juga saya juga membawa instruktur OM-nya sendiri. Sejauh mana anak-anak melakukan kegiatan jalan di tangga kapal laut itu, dan mereka memang tidak melihat tapi mereka bisa meraba. Nah, nanti di situ keberhasilannya seperti apa. Nah, selain itu kami juga bawa ke tempat-tempat rekreasi seperti bagaimana dia menjalankan waterboom, kano. Rupanya mereka bisa apa yang dilakukan sama anak-anak awas di luar, anak-anak disabilitas netra pun begitu hebat. Benar nggak anak-anak? Bisa? Jadi kami merasa bangga. Anak-anak kami rupanya nyalinya cukup besar. Jadi di sini salah satu kegiatan yang memang siapa tahu nanti mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat dan mereka pun yang sudah waktunya untuk terminasi mungkin untuk menghidupi kehidupan di luar nanti berumah tangga, mereka pun bisa membawa keluarga untuk berrekreasi di tempat yang terbuka seperti ini. Itu jadi bukan hambatan buat mereka sudah bisa menjalaninya. Untuk pengamanan kami tidak secara khusus karena yang keterbatasan mereka hanyalah penglihatan. Jadi memang kami tanamkan di dalam pembelajaran orientasi mobilitas bagaimana mereka menjalani termasuk kendala-kendala ataupun ada sedikit rintangan-rintangan mungkin bahaya-bahaya kecil yang akan mereka itu sudah kita bekali. Jadi kami di sini hanya membagi tugas, memang ada pendamping yang anak-anak mampu. Kita kan ada beberapa tahapan yang memang anak-anak kecil seperti yang di sebelah saya ini, dia cukup satu pendamping memegang 2-3 anak. Terus kalau yang memang agak susah untuk diberikan ini kan, kita kekhususan satu pendamping 1 anak. Tapi yang rata-rata mereka hanya satu pendamping 5 anak. Jadi mereka memang alat mereka adalah tongkat. Jadi anak-anak yang memakai tongkat insya Allah mereka akan lancar. Ayo Dani. Tangan PSBN, mulai.